Bab 96, Kamu Hilang. Menekan api nafsu. Long Yi dengan lembut membantu Leng Yuyu untuk mengikat sabuk jubah mandinya. Dan melihat tubuh yang sangat cantik ini perlahan-lahan ditutupi oleh pakaian. Matanya menunjukkan tatapan tak berdaya. Leng Yuyu tertawa melihat ekspresi Long Yi ini. Saat ini dia mirip dengan seorang anak yang ingin makan permen tetapi tidak bisa memakannya. Oke, kamu bisa lakukan sesukamu di malam hari. Leng Yuyu melompat maju dan sangat mencium bibirnya. Mata Long Yi menjadi cerah. Lalu dia tertawa nakal, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku bisa melakukan apa yang ku mau malam ini. Oke, kamu pergi dan melihat Wu Shuang. Aku akan mengganti pakaianku dan pergi berbelanja. Menjepit pinggang Long Yi, Leng Yuyu berkata dengan malu-malu. Aku juga akan pergi bersamamu. Di luar sangat dingin. Jadi apa yang akan aku lakukan jika kamu membeku? Long Yi berkata. Jangan. Wu Shuang sudah tidur selama 2 hari. Jadi dia mungkin bangun hari ini. Dan orang yang paling ingin dia temui setelah dia membuka matanya pastilah kamu. Leng Yuyu tertawa kecil. Mengambil napas dalam-dalam dan mendorong Long Yi ke kamar Wu Shuang. Jika dia mengatakan dia tidak keberatan sama sekali, maka itu akan menjadi kebohongan. Tetapi saat ini dia sedang belajar untuk menerima. Dan alasan untuk ini sangat sederhana. Yaitu dia mencintainya. Long Yi duduk di sisi tempat tidur Wu Shuang. Dan dengan lembut membelai wajah pucatnya. Dia dengan lembut berkata, Wu Shuang. Bukankah kamu seorang gadis yang sangat baik? Dia telah banyak mengubah dirinya untuk aku. Dan juga banyak berkorban. Mampu memilikinya adalah kekayaan terbesar yang aku dapatkan karena akumulasi kebajikan leluhur aku. Aku sangat mencintainya dan kamu. Kerudung malam dengan cepat menyelimuti bumi. Para pejalan kaki di jalanan berangsur-angsur menjadi langka. Dan sekarang cuacanya sangat dingin dan tanah membeku. Jadi tidak ada yang mau tinggal di luar untuk menderita kesulitan ini. Sudah lama. Tapi mengapa kamu tidak kembali? Long Yi melihat keluar sambil berpikir. Sekarang dia tiba-tiba merasakan kegelisahan di hatinya. Hus-hus. Tiba-tiba angin kencang berhembus keluar. Long Yi dengan gelisah bergerak bolak-balik di dalam ruangan. Biasanya, apa yang bisa dibeli saat ini? Jangan bilang dia mengalami kecelakaan. Tetapi mengandalkan pasangan kekuatan ranah Archmage dengan baju besi tubuhnya. Bahkan jika dia bertemu Master Archmage atau Sword Saint, mustahil bagi mereka untuk diam-diam menurunkannya. Tapi aku belum mendengar suara apapun. Long Yi berdiri di pintu masuk penginapan. Dia tiba-tiba menemukan kepingan salju perlahan melayang turun dari langit. Tidak lama kemudian, berkibar-kibar tentang kepingan salju berubah menjadi salju bulu angsa. Membuat seluruh dunia berpakaian putih. Bulu angsa salju idiom hujan salju besar lebat. Melihat jalan yang kosong, jantung Long Yi menjadi semakin gelisah. Leng Yuyu akan selalu menangani urusan secara rasional. Dan juga sangat bijaksana. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak kembali selarut ini. Bahkan jika dia sibuk, dia pasti akan kembali lebih dulu untuk memberitahunya. Yu Feng membuka jendela. Dan dengan lembut bersandar padanya. Kemudian melihat angin kencang yang membawa kepingan salju di luar. Dia menjadi bingung. Bahkan ketika angin dingin bertiup dari jendela, dia sama sekali tidak sadar. Snow. Waktu pasti cepat sekali. Yu Feng bergumam. Di dalam badai salju yang tak terbatas seolah-olah wajah tampan seorang pria muncul. Dia ingat musim semi yang indah dan cerah ketika dia bertemu dengannya. Sejak saat itu ia menyelamatkannya dari sekawanan serigala yang mengerikan. Ia menjadikannya keinginan seorang pria untuk pertama kalinya. Tetapi mengabaikan status dan kecantikannya. Dia dengan tegas menolak untuk menikahinya. Tapi ketiadaan. Dia masih tidak melupakannya. Tidak melupakan bahkan untuk sehari pun. Tanpa sengaja, Yu Feng melirik ke bawah. Lalu seluruh tubuhnya seolah disambar petir bergetar. Dia tidak percaya bahwa sosok tinggi dan lurus itu nyata baginya. Apakah itu benar-benar dia? Yu Feng berbalik dan berjalan ke bawah. Lalu bertanya, apakah kamu melihat pria itu berdiri di sana sekarang? Dia masih di sana beberapa saat yang lalu. Mengenakan jubah sutra biru pucat. Manajer memandang Yu Feng dengan heran.
tetapi agak jernih di benaknya. Dia menjawab, "Ya, dia ada di sana. Dia adalah tamu yang menyewa jas mewah hari ini. Baru saja dia ada di sana." Tetapi dalam sekejap mata dia menghilang. Dia bilang dia tinggal di sini. Kalau begitu, maka dia pasti akan kembali. Bukan begitu? Yu Feng bergumam. Lalu bertanya, dia pasti akan kembali. Dia masih melukai temannya di dalam kamar mereka. Jadi dia pasti akan kembali. Manajer penginapan menjawab. Yu Feng mengangguk dan menghela nafas lega. Setelah itu dia berbalik dan berjalan. Tetapi setelah 2 langkah, dia berhenti dan bertanya, apakah itu teman pria atau wanita yang terluka? Wanita. Dan sepertinya hubungan mereka juga tidak tertelan. Manajer penginapan menjawab. Dia hanya seorang pelayan sehingga dia tidak bisa mengambil bagian dalam masalah emosi Miss Sulung. Itu sebabnya dia hanya bisa menjawab pertanyaannya dengan jujur. Yu Feng gemetar dan mendesah pelan, lalu naik ke atas. Dan untuk Long Yi, sekarang dia menggunakan soaring magic untuk melayang di langit dalam hujan salju besar dan angin yang tidak teratur. Dia mengitari kota Kaifeng mencari jejak Leng Yuyu. Tetapi Leng Yuyu tampaknya menghilang di udara yang tipis. Long Yi memaksa dirinya untuk tenang. Dia sudah akan menjadi gila karena cemas. Pada akhirnya siapa yang memiliki kemampuan untuk diam-diam membawa Leng Yuyu pergi? Dia mencari tempat dan turun perlahan dan ringan. Ini adalah jalan di mana barang belanjaan dijual. Jadi Leng Yuyu pasti datang ke sini untuk membeli. Long Yi bertanya tentang Leng Yuyu di setiap toko. Setelah menjelaskan tentang dia, hanya 2 penjaga toko yang berdekatan mengatakan bahwa mereka telah melihatnya. Dengan kata lain, setelah berbelanja di 2 toko ini, dia menghilang. Long Yi bertanya kepada mereka apakah ada kelainan yang terjadi pada waktu itu. Yang menurut salah seorang penjaga toko, itu telah terjadi. Karena pada waktu itu, setelah Leng Yuyu memilih barang-barang yang diperlukan, dia tiba-tiba berkata dia tidak menginginkannya. Dan buru-buru melarikan diri. Gereja gelap. Mata Long Yi melintas dengan kecerahan yang menyilaukan. Segera memikirkan ini. Menurut deskripsi penjaga toko ini, Leng Yuyu seharusnya mengenali identitas orang lain. Jadi dia buru-buru kehabisan. Ketika Long Yi mendengar itu, dia langsung mencurigai gereja gelap. Mungkin dia secara sukarela. Tiba-tiba pikiran ini muncul di hatinya. Jika tidak secara sukarela, maka dengan kekuatan Leng Yuyu, tidak mungkin untuk tidak menyebabkan gerakan apapun. Mungkin orang itu mungkin seseorang yang dia kenal juga. Long Yi tidak lagi mencoba mencari dia. Dan kembali ke Phoenix Inn. Berpikir mungkin dia sudah kembali. Setelah masuk ke dalam aula penginapan, ia kecewa. Dia bisa merasakan aura Wu Sheng di dalam ruangan. Tetapi tidak bisa merasakan aura Leng Yuyu. Dia sebenarnya belum kembali. Long Yi naik ke atas. Ketika dia baru saja mencapai pintu, tiba-tiba sebuah suara gemetar datang dari belakangnya. Long Yi, apakah itu kamu? Long Yi berbalik dan melihat Yu Feng berdiri di belakangnya. Matanya berair dan bibirnya yang merah muda gemetar karena kegembiraan. Yu Feng, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana bisa kau ada di sini? Kejutan muncul di wajahnya tetapi dengan cepat menghilang. Lalu berkata dengan nada yang akrab namun ada jarak. Ini adalah properti klan aku. Jadi kamu mengatakan mengapa aku tidak bisa berada di sini? Aku mendengar kamu pergi ke dataran Huangmang. Apakah semuanya baik-baik saja? Yu Feng berkata dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Pada saat itu dia bermaksud untuk menemukannya pada hari berikutnya. Tetapi hari berikutnya dia diberitahu bahwa dia sudah pergi. Kemudian dia tahu bahwa dia secara tak terduga pergi untuk misi dataran Huangmang dengan sekelompok orang setelah bertanya kemana-mana. Pada saat itu, dia sangat khawatir sehingga dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Tidak ada artinya dalam mengajukan pertanyaan itu. Jika aku tidak baik-baik saja maka akankah aku berdiri di sini? Long Yi berkata sambil tersenyum. Yu Feng menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Saat ini dia malu-malu seperti gadis kecil yang merindukan cinta tanpa penampilan yang mendominasi waktu itu. Apakah kamu tidak mengundang aku ke dalam? Tanya Yu Feng. Long Yi membuka pintu, lalu melakukan gerakan masuk pertama. Kamu bisa duduk di mana saja.
Aku akan masuk dan melihat teman aku, kata Long Yi sambil berjalan di dalam kamar. Wu Shuang, mengapa kamu tidak bangun? Kita hampir sampai di Origin Ice. Jadi kamu harus bertahan. Long Yi berkata dengan lembut sambil dengan lembut membelai wajah Wu Shuang. Saat ini hatinya benar-benar merasa jengkel. Karena Wu Shuang belum bangun bahkan setelah beberapa hari. Dan Leng Yuyu juga menghilang begitu tiba-tiba. Yu Feng mengintip melalui celah kecil. Tapi dia tidak bisa melihat wajah Wu Shuang karena tubuh Long Yi telah memblokir wajahnya. Masih melihat Long Yi yang memiliki penampilan intim. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang berdenyut di hatinya. Mata langsung meneteskan air mata. Lebih jauh lagi kilasan fantasi terakhir yang dipegangnya dalam hatinya benar-benar hancur. Long Yi keluar dan duduk di sofa. Lalu menuangkan 2 cangkir anggur untuk menekan perasaan gelisah hati. Ada apa dengannya? Tanya Yu Feng sambil melihat ke arah kamar tidur Wu Shuang. Dia menderita semacam kutukan yang sangat jahat. Dan kemudian demi menyelamatkan kita, dia berubah menjadi ini. Setiap hari dia tidur seperti ini. Tidak makan atau minum. Long Yi menghela nafas dan berkata dengan suara serak. Kutukan. Bukankah itu teknik kejahatan legendaris? Lalu kemana kamu semua pergi? Yu Feng bertanya. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Pernah dia membaca catatan ini dalam sebuah buku. Tetapi buku itu menyatakan bahwa sihir jahat ini sudah lama hilang di sungai panjang sejarah. Asal es. Selama kita menemukan darah Rui Ice Silkworm, dia bisa diselamatkan. Long Yi menjawab. Apa? Kamu ingin pergi ke Origin Ice for Ice Silkworm? Apakah kamu tahu di mana Origin Ice berada? Tidak ada manusia yang sanggup menahan suhu di tempat itu. Apalagi Rui Ice Silkworm adalah binatang super ajaib SS rank. Jadi bukankah kau hanya merayu kematian? Yu Feng berkata sambil berubah pucat ketakutan. Dia memutuskan untuk menghilangkan pikiran bodoh Long Yi. Aku sudah tahu semua ini. Tetapi aku harus pergi. Long Yi dengan tegas berkata. Bahkan jika itu tidak berbeda dengan mati. Kamu sangat mencintainya. Yu Feng berdiri. Dan menangis menatap Long Yi langsung. Ya. Hal-hal yang tidak kau mengerti. Long Yi ringan berkata sambil memutar gelas anggur di tangannya. Saat itu, Long Yi tiba-tiba merasakan aura yang akrab dalam jangkauan persepsinya. Lalu alisnya tanpa sadar mengendur. Bab 97, Gairah yang intens sebelum berpisah. Ya, aku tidak mengerti. Hanya kamu yang mengerti. Yu Feng tiba-tiba berteriak keras pada Long Yi. Lalu berbalik dia membanting pintu dan keluar sementara air matanya mengalir tak terkendali. Melihat pandangan belakang Yu Feng, Long Yi terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengekspresikan kemarahan yang besar seperti ini. Tetapi saat ini dia tidak punya pemikiran untuk pergi dan membujuknya. Leng Yuyu yang sedang dalam proses berjalan ke atas tercengang melihat Yu Feng yang bergegas keluar dari kamar sambil menangis. Setelah melihat ke arah pintu yang terbuka lebar, dia dengan kuat menggigit bibir bawahnya dan kulitnya menjadi sangat pucat. Dia perlahan berjalan menuju pintu. Dan melihat Long Yi dengan acuh tak acuh menuangkan anggur ke cangkir. Dan cairan berwarna merah ini mencerminkan wajahnya yang dingin dan kaku yang membuatnya merasa gelisah. Dengan lembut menutup pintu, Leng Yuyu duduk di sebelah Long Yi. Dan dengan lembut berkata, maaf. Tiba-tiba aku bertemu seorang kenalan. Jadi aku kembali terlambat. Long Yi meletakkan cangkirnya. Lalu memandangi corak Leng Yuyu. Dia membantunya membersihkan debu dari rambutnya yang panjang dan berkata, kamu. Katakan padaku apa yang terjadi. Leng Yuyu tetap diam dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian dia secara insting bersandar pada Long Yi. Hanya setelah itu dia merasa sangat hangat. Selanjutnya memiliki semacam perasaan lega. Long Yi memeluk tubuh Leng Yuyu yang agak dingin. Dan dengan lembut berkata, jika kamu tidak ingin berbicara maka aku tidak akan memaksa kamu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu adalah aku. Wanita Long Yi. Dan tidak peduli seberapa besar masalah itu. Aku akan memikulnya untuk kamu. Mendengar kata-kata Long Yi, hati Leng Yuyu memburuk. Dia dengan erat memegang pinggang Long Yi. Dan menggosok wajahnya ke dada Long Yi. Menyerap kehangatan kekasihnya. Tiba-tiba, Leng Yuyu mengangkangi paha Long Yi. Dan mencium mulut Long Yi dengan bibirnya yang sedingin es.
Kemudian lidahnya yang harum mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan pada Long Yi sementara pinggangnya seolah ular bergoyang. Napas Long Yi berhenti. Dan api nafsu yang telah dia tekan sebelumnya langsung naik. Adik laki-lakinya seakan dimakan dengan semangat tinggi. Dan kepalanya menekan tempat rahasia paling lembut wanita. Oh, suamiku, cintai aku. Leng Yuyu bergetar seolah-olah dia tersengat listrik. Dan tubuhnya yang cantik bergoyang lebih keras. Dia dengan gila mengisap lidah Long Yi. Dan tangan gioknya masuk ke dalam pakaian Long Yi dan menunjukkan perawatan lembut untuk tubuh yang kuat yang telah membuatnya terpesona. Long Yi tanpa sadar merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun Leng Yuyu lebih antusias di tempat tidur dibandingkan dengan Lucia. Tapi dia benar-benar tidak liar dan kasar seperti ini. Long Yi pertama-tama memiringkan kepalanya menghindari bibir merah muda Leng Yuyu. Lalu menangkap lengannya dan bertanya, "Yuyu, berhentilah sejenak." Namun Leng Yuyu berjuang bebas dari tangan Long Yi. Lalu mendorong Long Yi ke sofa. Setelah itu duduk di pinggangnya. Dia merobek pakaiannya. Long Yi lagi menangkap tangan indah Leng Yuyu. Dan melompat dari sofa. Lalu menggendongnya. Dia berjalan ke kamar mandi. Setelah itu dia melemparkannya ke bak mandi yang diisi dengan air hangat. Leng Yuyu keluar dari dalam air. Membuang rambut panjangnya yang indah ke belakang. Dan dengan dadanya yang cepat naik dan turun. Tetesan air mata seolah-olah mutiara dari tali yang patah jatuh. Long Yi dengan ringan menghela nafas dan melompat ke bak mandi. Lalu memeluk Leng Yuyu dan menepuk punggungnya. "Long Yi, aku tidak ingin meninggalkanmu. Sungguh tidak." Leng Yuyu berkata sambil tersedak isak tangis. Dan dia saat ini memiliki ekspresi patah hati. Long Yi tiba-tiba bergetar. Dan dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Mendengarkan cara dia berbicara. Sepertinya dia harus meninggalkannya. Jadi dia tidak bisa tidak mengingat Sibi. Gadis yang diukir di tulang dan diukir di dalam hati. Dia takut Leng Yuyu juga akan meninggalkannya seperti dia. "Hari ini aku bertemu seseorang dengan gereja gelap. Dia memberitahuku Tuanku Lafair memiliki penyimpangan kultivasi saat menumbuhkan sihir hitam. Dan sudah berada di titik kematian. Dia telah membawa sepucuk surat dari Tuanku. Dan tulisan tangan pada surat itu memang tulisan tangan Tuanku. Dia bilang dia ingin melihatku untuk yang terakhir kalinya." Leng Yuyu tersedak isak tangis. Sehubungan dengan Dark Priest Lafair. Meskipun mereka adalah master dan magang. Namun mereka lebih mirip ayah dan anak. Jadi ternyata seperti ini. Long Yi menghela nafas. Leng Yuyu harus kembali untuk melihat tuannya untuk yang terakhir kalinya. Tapi tidak bisakah ini skema? Long Yi berpikir dalam hati. "Kamu, apakah ini benar-benar hanya ini?" tanya Long Yi. Leng Yuyu menundukkan kepalanya dan menjawab. Lalu menghapus air mata dari wajahnya. "Kalau begitu kamu harus kembali. Aku akan menemani Wu Shuang untuk pergi ke Origin Ice. Kamu harus tahu bahwa sekarang aku memiliki 18 kerangka super. Beast Lightning Beast dan 5 Seven Puppet yang sombong. Jadi pergi ke Origin Ice tidak akan ada bahaya bagiku. Jadi setelah menangani masalah tuanmu, kamu bisa datang ke hutan Elven untuk menemukan aku," kata Long Yi. Dia secara tidak jelas merasa bahwa masalah itu seharusnya tidak sesederhana yang dikatakan Leng Yuyu. Tetapi dia tidak bisa memikirkan mana yang salah. Leng Yuyu menganggukkan kepalanya. Lalu menatap Long Yi dalam-dalam. Dia tiba-tiba memerah dan berkata dengan marah. "Beberapa saat yang lalu aku kehilangan muka. Aku lebih baik memberikan kompensasi kepada aku." Long Yi dengan cabul tersenyum dan bertanya, "Lalu bagaimana kamu ingin aku memberikan kompensasi kepada kamu?" Leng Yuyu tersenyum. Lalu dengan sia-sia berkedip adik kecil Long Yi yang tidak jujur. Kemudian dengan ekspresi genit, dia meliriknya dan bertanya, "Katamu, roh penyihir kecil, kamu dengan sengaja merayuku. Lihat bagaimana aku akan menghukummu hari ini." Tangan besar Long Yi membelai 2 roti daging bundar besar. Fleksibel dan lembut Leng Yuyu. Terpisah dengan pakaian. Ia mengotak-atik kedua gadis itu yang lembut dan menggembung. Leng Yuyu mengeluarkan suara menyihir. Dan dengan mata berkabutnya yang berkabut. Dia berkata, "Masih tidak tahu siapa yang akan menghukum siapa." Long Yi tertawa nakal. Ini tidak mengetahui besarnya gadis langit dan bumi benar-benar berani mempertanyakan kemampuannya.
Sepertinya pelajaran sebelumnya masih belum cukup dalam. Long Yi segera melepas semua pakaian Leng Yuyu dengan tidak ada yang tersisa di tubuhnya. Mengungkapkan tubuh batu giok itu, Long Yi dalam hati kagum. Ini benar-benar mahakarya Tuhan. Payudara berlimpah, pantat kaya, dan pinggang ramping. Lebih jauh bahwa surgawi perempuan seperti fitur wajah dan kulit yang bahkan sutra tingkat pertama tidak bisa dibandingkan. Long Yi bermain dengannya, membuat berbagai bentuk dari itu. Sedangkan untuk Leng Yuyu, dia telah setengah menutup mata berkabutnya yang memiliki tatapan panas penuh gairah. Dan napasnya bahkan lebih panas seolah-olah uap air panas mendidih. Tangan batu gioknya memegang lengan Long Yi, menolak untuk membiarkannya pergi. Dan tenggorokannya secara tidak sadar mengeluarkan erangan yang tak tertahankan. Sayang, bagaimana? Apakah kamu menginginkannya? Long Yi berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia juga sangat tahan terhadapnya. Dan bagian bawah tubuhnya sudah bersiap untuk pergi. Dia sudah ingin memiliki jalannya dan dengan bebas bergegas pergi di padang rumput yang lebat. Tetapi demi martabat manusia, dia bertahan lama. Leng Yuyu mendengus dan menggigit bibir bawahnya. Dia memejamkan mata, lalu melihat ke samping, menolak mengakui kekalahan. Long Yi terkekeh, dan tangannya yang besar meluncur ke bawah, melewati perut bagian bawahnya yang halus. Dia dengan ringan membelai paha bagian dalam Leng Yuyu, tetapi menolak untuk pergi ke taman rahasianya. Kali ini Leng Yuyu merasa hampa sampai ekstrim. Lalu melihat wajah kekasihnya yang menyeringai. Leng Yuyu mengertakkan giginya. Setelah naik itu, dia duduk, lalu membuka sabuk Long Yi, dan mengangkat pantat seputih salju, dan duduk di atas keras Long Yi. Dia berayun-ayun. Mungkin karena mereka tidak bercinta selama beberapa hari. Dan juga mungkin karena mereka akan mengucapkan selamat tinggal sebentar. Kedua orang ini tidak bersusah payah. Dari kamar mandi ke ruang tamu ke kamar tidur, mereka meninggalkan tanda cinta gembira mereka di mana-mana. Akhirnya dengan manuver, stamina dan kekuatan ledakan, Long Yi menang. Dan untuk Leng Yuyu, saat ini dia seolah-olah koala lemah tergantung di tubuh Long Yi. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk mengangkat tubuhnya. Salju turun semakin besar. Jadi setelah satu malam, salju itu menumpuk menjadi lapisan tebal. Leng Yuyu yang berada di dada Long Yi yang hangat membuka matanya, lalu menghela nafas ke dalam. Segera, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik dada hangat ini. Kapan aku bisa melihatmu lagi? Tanpa alasan, Leng Yuyu merasa takut di dalam hatinya. Leng Yuyu tahu waktu sudah terlambat meskipun langit masih belum cerah. Kebiasaan seseorang bisa ditakuti. Dan dia sudah terbiasa memiliki Long Yi di sisinya. Jadi jika dia berpisah darinya, maka apakah dia akan menjadi gila? Tidak lagi bisa mencium bau lelaki Long Yi. Tidak lagi bisa merasakan pelukannya. Tidak lagi mendengarnya memanggil kekasihnya. Dan tidak lagi melihat senyumnya. Bagaimana dia bisa hidup tanpa ini? Merasa lembab di dadanya, Long Yi membuka matanya. Faktanya, dia tidak tidur sepanjang malam. Takut kalau Leng Yuyu juga akan meninggalkannya seperti Sibi ketika dia tidur. Dari dada Long Yi, Leng Yuyu melihat ke atas dan melihat kekasihnya menatapnya dengan penuh kasih. Apakah aku membangunkanmu? Leng Yuyu menyeka air matanya dan dengan lembut bertanya. Seseorang membanjiri dadaku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak bangun? Kalau tidak aku tidak akan tenggelam. Benci. Leng Yuyu menggerutu dengan cara menggoda dan mencubitnya. Long Yi menghela nafas, menghentikan senyumnya, dan menatap Leng Yuyu. Dia bertanya, apakah kamu berpikir untuk pergi sekarang? Leng Yuyu terkejut. Dia benar-benar memiliki ide ini sekarang. Karena jika Long Yi ada di sisinya, maka dia akan benci berpisah dengan dia. Jika dia mengatakan itu, bahkan jika kamu ingin pergi, aku ingin kamu memberitahuku dan pergi. Aku tidak ingin bangun dan mendapati kamu sudah pergi. Kata Long Yi. Aku. Jangan jelaskan. Aku mengerti. Sekarang pergilah. Aku akan mengirimmu pergi. Long Yi menyela Leng Yuyu, dan mulai bangkit dari tempat tidur dan mengenakan pakaian. Long Yi, apakah kamu marah? Leng Yuyu memegang pinggang Long Yi dari belakang. Long Yi perlahan berbalik,
Tangan kanan mengangkat dagu bagian bawah Leng Yuyu. Kata sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Hanya karena kamu sudah memutuskan untuk kembali. Berangkat sedikit lebih awal. Sehingga kamu dapat melihat tuanmu sedikit lebih awal dan tidak memiliki penyesalan sepanjang hidup kamu. Leng Yuyu dengan bodoh menatap Long Yi untuk waktu yang lama. Lalu menganggukkan kepalanya. Dia juga mulai mengenakan pakaian. Aku akan membantumu sebelum kamu datang. Tetapi hari ini aku akan mengikutimu. Long Yi terkekeh. Tapi kesedihan besar muncul di matanya. Long Yi dengan kikuk membantu Leng Yuyu mengenakan pakaiannya. Dari pakaian dalamnya, celana dalam hingga jubah luarnya. Meski dia cukup cepat saat melepaskan pakaian wanita, tapi dia tampak canggung saat mengenakan pakaian mereka. Sambil mengenakan pakaian itu, ia secara alami mengambil beberapa keuntungan murah. Oleh karena itu dalam senyum buruk Long Yi dan gerutuan Leng Yuyu dengan cara genit, mereka tampaknya telah lupa tentang kesedihan mengucapkan selamat tinggal. Bab 98, Keras Kepala Yu Feng. Dengan angin dingin dan salju, seluruh dunia tertutupi oleh warna putih. Pada saat ini, Long Yi memasuki aula Phoenix Inn. Tetapi tubuhnya tidak basah oleh salju. Baru saja dia mengiring Leng Yuyu. Dan juga membeli artikel yang diperlukan. Saat ini ia tidak dapat menyingkirkan mata menangis Leng Yuyu dari benaknya. Dan merasa sedih di hatinya. Yang membuat suasana hati Long Yi agak tertunduk. Memasuki di dalam ruangan, ia bertemu dengan mata Wu Shunak yang terbuka. Setelah itu dia langsung menunjukkan ekspresi senang. Long Yi, berapa lama aku tertidur? Aku perhatikan aku agak memikirkan kamu dan Leng Yuyu, kata Wu Shuang sambil tersenyum. Setelah tidur selama beberapa hari, rohnya tampaknya cukup baik. Ya, selama 3 hari. Jika kamu tidak bangun lebih lama maka kamu akan menjadi babi, kata Long Yi menggoda. Wu Shuang memandangi Long Yi. Lalu dia tiba-tiba berkata, sepertinya kamu tidak terlalu bahagia meskipun aku bangun. Jadi aku akan terus tidur. Apakah aku tidak bahagia? Tidakkah kamu melihat senyum bermekaran seperti bunga di wajahku? Long Yi membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang putih, puci. Wu Shuang tertawa. Rona merah muncul di wajahnya yang pucat. Dan matanya yang redup juga bersinar. Setelah itu dia berkata sambil tersenyum, memang mekar. Tetapi mekar seperti ekor anjing. Tidakkah kamu merasa tersenyum terlalu enggan? Kamu tidak tahu bagaimana harus menghargai. Jika aku di luar, aku khawatir banyak gadis muda yang cantik akan terpesona sampai mati. Long Yi berkata dengan bangga. Tidak dengan kekuranganmu. Di mana Leng Yuyu? Tanya Wu Shuang. Senyum Long Yi menegang. Dan dia dengan lembut berkata, dia punya masalah kecil. Jadi dia kembali. Wu Shuang menganggukkan kepalanya. Lalu dengan lembut berkata, apakah kamu tidak bahagia karena ini? Ya, aku agak sedih. Tapi inilah hidup. Ada pertemuan dan juga pemisahan, kata Long Yi sambil mengangkat bahu. Ya, semua hal baik harus berakhir. Pernahkah kamu mendengar kata-kata ini? Perpisahan adalah untuk reuni yang lebih baik. Wu Shuang berkata dengan lembut. Long Yi memandang Wu Shuang dengan terkejut dan berkata, tidak pernah terpikir kamu juga bisa menghibur orang. Aku selalu seperti ini. Apakah kamu memperhatikan sekarang? Kata Wu Shuang dengan senyum nakal. Long Yi belum pernah melihat cara berbicara dan tersenyum Wu Shuang ini sebelumnya. Saat ini, kedinginan dan keangkuhan tubuhnya tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Sambil mengobrol dengan cara ini, kulit Wu Shuang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dan tubuhnya yang cantik sedikit bergetar. Wu Shuang, apa yang terjadi? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Panjang Yi dengan cemas bertanya setelah melihat ini. Wu Shuang hanya mengertakkan giginya tanpa menjawab. Wajahnya yang indah menjadi sangat merah. Dan matanya juga berkedip dengan tidak pasti. Di mana kamu merasa tidak nyaman? Cepat beritahu aku. Long Yi bertanya dengan cermat. Wu Shuang dengan malu-malu menutup matanya. Dan berkata dengan kata-kata nyamuk, aku ingin pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Long Yi tercengang. Sebelum Leng Yuyu akan membantunya dalam masalah ini. Tapi sekarang mungkinkah dia, pria dewasa yang seharusnya membantunya buang air kecil? Namun dia tidak keberatan.
Hanya bagaimana mungkin Wu Shuang gadis ini menanggungnya? Tunggu sebentar. Aku akan pergi mencari orang. Panjang Yi bangun dan berkata. Dia memikirkan Yu Feng. Karena dia hanya bisa mengandalkannya untuk membantunya. Dia membunyikan bel kamar Yu Feng. Tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi Long Yi menjadi lebih cemas. Bahkan jika dia tidak cemas, Wu Shuang cemas. Seperti kata pepatah, kebutuhan untuk menjawab panggilan alam bisa membuat orang mati lemas. Sekarang siapa yang harus dia minta tolong? Penginapan itu sepi kali ini. Apalagi manajer penginapan dan semua pelayannya juga sudah dewasa. Mungkinkah dia benar-benar perlu secara pribadi membantu Wu Shuang? Tidak masalah. Bagaimanapun Wu Shuang akan menjadi istriku cepat dan lambat. Long Yi berkata dalam hati. Lalu berbalik. Dia bergegas ke kamar. Saat ini Wu Shuang terus-menerus menekan. Dan tubuhnya juga gemetar ringan. Dan melihat Long Yi telah kembali. Dia bertanya sambil gemetar, apakah kamu menemukan seseorang? Long Yi tidak berbicara. Langsung melangkah maju. Lalu mengambil Wu Shuang dan berlari ke toilet. Setelah itu dia dengan lembut berkata, tidak dapat menemukan seseorang. Aku akan membantu kamu. Jadi anggap saja aku adalah kamu. Kamu, jangan. Wu Shuang memprotes dengan wajah merah. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin pipis di tubuhmu. Long Yi terkekeh. Lalu menendang pintu toilet terbuka. Setelah itu Long Yi mengulurkan tangan besarnya ke ikat pinggangnya. Dan Wu Shuang hanya menutup matanya dengan wajah merah. Karena itu hal yang sangat mudah bagi Long Yi untuk melepas pakaian wanita. Ia dengan lancar melepas ikat pinggangnya. Lalu dengan halus menurunkan celananya. Menunjukkan seputih salju asteris dan celana sutra. Hidung Long Yi menjadi panas. Hampir mimisan. Karena Wu Shuang terlalu berani. Celana dalam yang tak terduga adalah semi-transparan. Dan dia samar-samar bisa melihat semak berwarna hitam. Pada saat ini, tubuh menawan Wu Shuang bergetar hebat, yang membangunkan Long Yi dari kebingungannya. Setelah itu tangan besarnya perlahan meraih ujung celana dalamnya. Lalu mulai menarik turun sedikit demi sedikit. Long Yi, kamu tidak diizinkan untuk melihat. Wu Shuang dengan tidak sabar berkata dengan malu. Oke, aku tidak akan melihat. Long Yi menekan lonjakan asterisnya. Dan menutup matanya. Batuk. Secara tegas. Dia telah meninggalkan celah kecil. Setelah celana sutra perlahan-lahan meluncur ke bawah. Bunga misterius gadis muda itu benar-benar terlihat. Long Yi menarik napas dalam-dalam dan menelan seteguk air liur. Dan setelah mendukung Wu Shuang untuk duduk di toilet, punggungnya tiba-tiba basah oleh keringat. Long Yi menoleh. Dan menunggu untuk waktu yang lama. Tetapi masih tidak mendengar suara kencing. Apa yang salah? Bukankah kamu sedang terburu-buru sekarang? Tanya Long Yi. Wah, kencingku tidak akan keluar. Kata Wu Shuang dengan suara tangisan. Tenang. Jangan gugup. Karena aku telah melihat tubuh kamu. Aku pasti akan bertanggung jawab untuk kamu. Kemudian dengan ini, kamu adalah wanita aku. Jadi mengapa kamu khawatir di depan aku? Long Yi dengan lembut membelai rambut indah Wu Shuang. Wu Shuang menjawab dengan lembut dan meletakkan penjaga di hatinya. Setelah itu dia menyemprotkan kencingnya yang dikumpulkan selama beberapa hari. Setelah itu menatap Long Yi yang membantunya mengenakan celana panjangnya. Wu Shuang dengan lembut bertanya, apakah aku wanitamu? Long Yi mengangguk sambil tersenyum. Lalu menggendongnya. Dia berjalan keluar dari toilet. Dan pada saat berangkat, Wu Shuang berbaring di pangkuan Long Yi dengan senyum manis. Masih ada angin dan salju tanpa batas di luar. Dan sepanjang jalan orang tidak dapat menemukan sosok manusia. Pada hari seperti ini, tidak ada yang mau keluar. Tapi Long Yi dengan Wu Shuang yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah di dadanya dengan ringan menginjak tanah. Dan kemudian menghilang di tengah angin dan salju. Meskipun dia berjalan di salju yang tebal ini, dia tidak meninggalkan jejak. Sementara bergegas di sepanjang jalan, Long Yi tiba-tiba melihat sosok manusia merah berapi dengan tenang berdiri di tengah-tengah angin dan salju di depannya. Yu Feng, bagaimana gadis ini bisa berada di sini? Long Yi berseru kaget. Kenapa kamu datang barusan? Aku telah menunggu kamu untuk waktu yang sangat lama. Yu Feng berkata sambil tersenyum setelah melihat Long Yi.
Menungguku? Kenapa kamu menungguku? Long Yi mengerutkan kening ketika dia bertanya. Tentu saja pergi ke Origin Ice bersamamu. Sangat sulit bagiku untuk melepaskan dua pelayan ibuku. Yu Feng berkata seolah-olah dia sudah melupakan masalah kemarin. Kenapa kamu mengacau? Bukannya kamu bilang aku akan ke Origin Ice hanya untuk pengadilan kematian kemarin? Apakah mungkin kamu juga mau mengikutiku sampai mati? Long Yi langsung melewati Yu Feng sambil berbicara dengannya. Dia ingin bergegas dengan perjalanannya. Jadi dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya di sini. Ya, aku mengikutimu untuk mati, kata Yu Feng dengan keras kepala. Kemudian dengan cepat mengikuti di belakang Long Yi. Cukup, Nona Sulung. Jangan menimbulkan masalah. Aku akan ke Origin Ice untuk menyelamatkan wanita aku. Bukan untuk tur. Long Yi tidak bisa membantu tetapi berbalik dan berkata. Karena kamu mencintainya. Kamu bisa pergi ke Origin Ice mempertaruhkan nyawamu. Tapi jangan bilang aku tidak bisa pergi ke sana mempertaruhkan hidupku untuk orang yang aku cintai. Yu Feng dengan tegas berkata kepada Long Yi. Long Yi tercengang melihat Yu Feng. Lalu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lakukan apa yang kamu inginkan. Mengatakan ini, Long Yi lagi berbalik dan berlari ke depan. Dan membuka jarak yang besar di antara mereka dalam sekejap mata. Seperti ini dia harus kembali, pikir Long Yi. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat ke belakang. Dan melihat Yu Feng masih mati-matian mengejarnya. Long Yi menggelengkan kepalanya. Lalu melangkah ke tanah. Dia berlari maju lagi. Dia berpikir bahwa setelah Yu Feng mengejarnya sesaat dan masih tidak bisa menghubunginya, dia harus kembali ke rumah. Meskipun dia sudah seperti ini. Tetapi dia tahu temperamen keras kepala rindu tertua ini. Dia tidak tahu apakah dia akan dengan bodoh masih mengejarnya sampai sejauh atau tidak. Agak berbahaya dalam cuaca seperti ini. Berpikir ini, Long Yi menggunakan sihir melonjak untuk terbang di langit. Dan melihat ke belakang. Lalu melihat setitik merah yang terhuyung-huyung di kejauhan. Gadis ini benar-benar keras kepala. Long Yi bergumam. Long Yi melayang di ketinggian menatap Yu Feng. Dia tidak ingin dia bertemu dengan kecelakaan karena dia. Dan juga ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Waktu berangsur-angsur berlalu. Long Yi percaya bahwa Yu Feng akan kembali setelah mengejarnya paling lama selama beberapa puluh menit. Tetapi yang mengejutkannya, bahkan setelah beberapa jam dia masih berlari ke depan. Dan dia memiliki ekspresi tidak pernah menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Ayah! Yu Feng tiba-tiba berseru. Lalu dia mengayunkan pedangnya yang besar dan merah menyala. Mengirimkan api yang mengamuk ke tanah yang tertutup salju. Kepingan salju segera mencair. Dan darah memercik. Monster salju dipotong menjadi dua oleh Yu Feng. Hanya mulutnya yang besar masih bisa menggigit kaki kanannya. Ini adalah binatang salju. Sejenis binatang buas liar di utara. Seringkali menyamar sebagai salju dan menunggu mangsa di dalam salju. Yu Feng mengerutkan alisnya. Dan mengangkat kakinya yang digigit binatang buas salju ini. Sekarang ada beberapa lubang berdarah di kakinya. Tapi untungnya itu tidak terlalu dalam. Dan juga tidak melukai tulang. Dia harus kembali kali ini. Long Yi berpikir dalam hati. Tapi sepertinya Long Yi masih meremehkan tekad Yu Feng. Dia hanya merobek selembar kain dan membungkus luka dengan cara yang sangat mudah. Lalu tiba-tiba mulai berlari ke depan lagi. Biarkan saja. Karena dia mau pergi. Biarkan dia pergi. Long Yi menghela nafas. Jika ini terus seperti ini, dia pasti akan bertemu dengan kecelakaan cepat atau lambat. Long Yi turun dari langit dan mendarat di depan Yu Feng. Long Yi. Yu Feng memanggil dengan kejutan yang menyenangkan. Long Yi menatapnya. Lalu berkata, karena kamu lelah hidup, kamu bisa ikut denganku. Tapi jangan menyesal di masa depan. Aku pasti tidak akan menyesal. Tunggu saja prospek yang bagus. Yu Feng berkata dengan bangga. Long Yi memindahkan Wushuang sedikit ke atas di dadanya. Lalu berjalan maju. Dan berbaring. Setelah itu merobek perban yang terbuat dari kain di kakinya. Ia menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan lukanya. Dan lukanya sangat cepat sembuh. Yu Feng tersenyum manis. Dan mengingat malam berbintang itu. Wajahnya yang cantik tanpa sadar menjadi merah.
Bab 99, Konsekuensi tidur bersama di ranjang yang sama. Beberapa hari kemudian, Long Yi akhirnya berdiri di Origin Ice dan melihat sekeliling tempat mistis ini. Dia tanpa henti menghela nafas dengan perasaan. Ini adalah dunia putih bersih. Sangat putih sehingga tidak ada jejak ketidakmurnian. Di tempat ini selain es dan salju, tidak ada yang lain. Asal es memang sangat dingin. Suhunya sangat rendah sehingga saat bernapas di udara, orang bisa merasakan perasaan sedingin es di dalam tenggorokan dan paru-paru. Tapi Long Yi masih mengenakan kain tipis. Saat ia menggunakan kekuatan internalnya untuk melindungi dirinya sendiri dan Wushuang di dadanya. Baginya, jika kekuatan internal tidak bisa menahan, maka mengenakan lebih banyak pakaian juga sia-sia. Hal yang membuat Long Yi paling mengejutkan adalah Yu Feng juga tidak mengenakan pakaian tambahan. Dia masih mengenakan jubah bulu rubah yang dia kenakan di kota Kaifeng. Tetapi masih berdiri di Origin Ice seolah tidak ada apa-apa. Bukankah kamu kedinginan? Long Yi bertanya dengan perasaan terkejut. Yu Feng menggelengkan kepalanya, lalu meletakkan tangan batu gioknya di dadanya. Dia berkata sambil tersenyum, aku memakai harta warisan klanku Phoenix. Jadi aku tidak takut kedinginan. Itu bagus. Long Yi mengangguk. Setelah itu dia memindai Origin Ice yang membentang sejauh mata memandang. Dan tiba-tiba tidak tahu harus mulai dari mana. Asal es begitu besar. Jadi di mana dia bisa mencari Ruyi Ice Silkworm? Apalagi karena sifat cahaya salju yang memantulkan sangat kuat. Sangat mudah untuk menderita kebutaan salju. Dan menyebabkan mata kehilangan penglihatannya. Kemana kita pergi? Sepertinya di mana-mana sama. Tanya Yu Feng. Berjalan lurus ke depan, kata Long Yi. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan surga. Berharap menemukan Ruyi Ice Silkworm dan mendapatkan darahnya dalam waktu sebulan. Setelah berjalan sepanjang hari, tidak perlu menyebutkan Ruyi Ice Silkworm. Mereka bahkan tidak menemukan satupun hewan yang hidup. Ketika hari gelap, suhu dingin yang sudah tidak masuk akal sebenarnya masih turun secara vertikal. Sekarang napas yang bernapas akan berubah menjadi bubuk es dan jatuh. Long Yi menggunakan 2 bola api untuk menerangi. Tetapi yang mengejutkan, kedua bola api itu langsung membeku dan padam. Orang bisa membayangkan sampai sejauh mana suhunya rendah. Sihir api tidak berguna di sini. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan bola cahaya untuk menerangi. Long Yi dengan erat memegang Wushuang dadanya. Tempat ini terlalu abnormal. Dan dia juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai dia menemukan Ruyi Ice Silkworm atau tidak. Long Yi, di mana kita sekarang? Meskipun Yu Feng mengenakan giok Phoenix, dia menarik lehernya. Sekarang dia juga merasa agak dingin. Karena suhu malam sebenarnya jauh lebih rendah daripada siang hari. Aku juga tidak tahu. Tapi mari kita tidur malam ini di sini. Dan kita akan mulai mencari lagi saat fajar. Kata Long Yi tak berdaya. Dia ingin berkemah di tempat. Tetapi sekarang angin dingin yang seperti pedang tajam tiba-tiba meledak di Origin Ice. Jadi jika tendanya tersangkut di es ini, maka dia khawatir akan terhempas. Long Yi merenung sebentar, lalu menggunakan pedangnya untuk menggali es. Tidak lama kemudian, dia menggali kawah berbentuk persegi di dalam es. Lalu memasang tenda di dalam sana. Sekarang angin tidak akan bisa menerbangkan tenda ini. Setelah memasang tenda, Long Yi menatap Yu Feng. Hanya untuk melihat dia berdiri di satu sisi dalam keadaan linglung. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi berkata, mengapa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh? Cepat mendirikan tenda dan beristirahat. Yu Feng terbangun dengan kaget. Lalu melihat Long Yi langsung masuk ke tendanya. Dia dengan mantap menginjak tanah dan mulai memasang tendanya. Sambil bergumam, bau panjang Yi. Bajingan. Yu Feng meringkuk dan menggigil kedinginan di dalam tendanya. Meskipun dia tidak akan membeku kaku karena kehangatan yang dipancarkan oleh Phoenix Jade. Tetapi bahkan setelah menutupi dirinya dengan selimut, dia tidak merasakan kehangatan. Dan terutama kakinya yang kecil. Kaki itu selalu sedingin es. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Setelah melemparkan dari satu sisi ke sisi lain untuk berkali-kali, Yu Feng mengertakkan gigi dan berdiri. Kemudian dia ragu-ragu datang keluar tenda Long Yi. Long Yi, kamu sudah bangun.
Yu Feng menendang tenda Long Yi dan berteriak, "Ada apa?" Setelah menyalakan lampu ajaib, suara Long Yi datang dari dalam. "Aku sangat kedinginan. Dan aku tidak bisa tidur." Yu Feng memeluk tangannya saat dia berkata dengan suara bergetar. Long Yi menghapus penghalang untuk membiarkan Yu Feng masuk. Dia telah meletakkan penghalang ini yang bisa menahan invasi udara dingin. Jadi tendanya jauh lebih hangat daripada tenda Yu Feng. Melihat tempat tidur besar yang mewah dan sutra lembut di atasnya di dalam tenda, Yu Feng dalam hati terkejut. Dan secara bersamaan memiliki dorongan kuat. Dorongan kuat untuk melompat ke tempat tidur itu dan tidur. "Apa sekarang? Apakah kamu ingin tidur bersama dengan aku?" Long Yi berbaring di tempat tidur dengan Wu Xiaong masih dalam pelukannya. Kata menggoda, "Ya, apakah kamu tidak mau?" Tanya Yu Feng dengan wajah merah. "Jika kamu berjanji tidak akan menganiaya aku saat tidur, maka kamu bisa," kata Long Yi sambil tersenyum. "Apakah kamu pikir kamu kue yang enak ah? Bahkan jika kamu ingin aku tidak akan." Yu Feng mendengus, lalu berjalan ke sisi lain tempat tidur. Dia berbohong. Dan di dalam selimut, dia memiliki semacam aroma manis kehangatan. Dia dengan nyaman membalikkan tubuhnya ke arah Long Yi, lalu mengernyitkan hidung gioknya. Dia berkata, "Kamu tidur di sana. Kamu tidak boleh datang ke sini. Kalau tidak," Yu Feng membuat gerakan memotong. Membuat Long Yi merasa kedinginan. "You bisa tidur tanpa kekhawatiran. Aku sudah memiliki batu giok harum hangat di dadaku. Jadi mengapa kau pikir aku akan melakukan sesuatu untukmu?" Dengan lembut menatap Wu Shuang di dadanya, Long Yi berkata sambil dengan penuh kasih membelai pipinya. Yu Feng membalikkan badannya dengan amarah, lalu menutupi kepalanya dengan selimut. Dia tidak lagi berbicara. Hari-hari ini, melihat Long Yi dengan cermat merawat Wu Xiaong, Yu Feng tanpa henti iri pada Wu Xiaong di dalam hatinya. Bermimpi bahwa hari ketika Long Yi akan merawatnya sama seperti itu akan datang. Kadang-kadang dia benar-benar agak bingung, karena dia tidak berharap untuk melihat emosi ini. Tetapi seolah-olah mengat terbang ke arah api. Dia akan mengejarnya. Cinta itu benar-benar buta. Melihat bayangan seseorang dan merasa kasihan pada diri sendiri, Yu Feng memasuki alam mimpi. Melihat Yu Feng di satu sisi tempat tidur, Long Yi sedikit tersenyum. Gadis ini dengan ceroboh datang ke Origin Ice dengan dia mempertaruhkan nyawanya. Tindakannya ini agak menyentuh hatinya. Dan memiliki seorang gadis cantik berhadapan dengan dia. Sebagai seorang pria yang disentuh, hanya saja dia tidak berminat untuk membahas hasrat dan pembicaraan tentang cinta. Selain itu ia juga agak memahami pendekatan pernikahan klan Yu Feng. Jadi mengesampingkan hal ini untuk sementara waktu dan membiarkan alam mengambil jalannya relatif lebih baik. Ketika Long Yi membuka matanya sekali lagi, dia segera menemukan selain Wu Shuang, ada tubuh lembut lain yang menggugah selera di dadanya. Ini tak terduga adalah Yu Feng. Dia tidak tahu kapan dia masuk ke dadanya. Sekarang dia bisa merasakan dua roti daging lunak elastis di dadanya. Dan tanpa sadar, Long Yi mengingat pemandangan musim semi yang indah yang telah dia lihat sambil menyembuhkannya pada saat itu. Mungkin karena mengolah douki, Yu Feng asteris jelas lebih kompak dan fleksibel. Tidak tahu bagaimana rasanya ketika disentuh Long Yi tanpa malu meskipun ini. Setelah itu tangan besarnya perlahan melewati ketiaknya dan membelai ujung asteris. Dia menekan dengan lembut, dan benar-benar merasa sangat baik. Jika semuanya bisa dipegang dengan tangan, maka itu seharusnya terasa lebih baik. Pada saat ini, Yu Feng bergumam, dan menekankan tubuhnya yang menawan ke tubuh Long Yi. Nya secara tak terduga ditempatkan pada tubuh Long Yi. Dan hal yang paling mengerikan adalah pahanya menekan adik laki-laki Long Yi yang bersemangat tinggi. Sementara secara tidak sadar menggosok. Jika bukan karena Long Yi tahu dia masih tidur nyenyak dari napasnya, mungkin dia akan percaya bahwa dia sengaja menggoda dia. Long Yi memancarkan api jahat, karena dia belum menyentuh wanita setelah Leng Yuyu pergi. Meskipun dia memegang tubuh Wu Xiaong yang lembut dan indah di dadanya setiap hari. Tetapi wajah Wu Shuang yang sakit-sakitan hanya membuatnya merasa kasihan padanya tanpa menimbulkan asteris. Tapi sekarang wanita cantik ini Yu Feng ada di dadanya. Jadi asterisnya tidak bisa berhenti seolah-olah kuda liar yang kaku.
Long Yi menarik napas dalam-dalam. Perlahan membasahi darah binatang buasnya yang mendidih. Tetapi pada saat ini, Yu Feng di dadanya bergerak lagi. Dan tangan batu gioknya yang berada di dadanya tiba-tiba bergerak turun. Dan kebetulan mencapai adiknya yang panas dan kaku. Mungkin merasakan suhu adik laki-lakinya. Yu Feng yang sedang tidur menganggapnya sebagai tas tangan penghangat dan memegangnya secara tidak sadar. Menolak untuk membiarkannya pergi. Long Yi menghirup udara dingin. Api nafsu yang telah dia tekan dengan susah payah sekarang dinyalakan kembali. Sepertinya dia masih terlalu jauh untuk mengendalikan dengan sempurna. Yu Feng membuka matanya dengan linglung. Dan kesadarannya masih agak tidak sadar. Hanya merasa tidur ini benar-benar terlalu nyaman. Ketika dia dengan mengantuk berpikir untuk bergerak, dia tiba-tiba merasakan benda panas yang terbakar di tangan kanannya. Yang berdenyut. Apa ini? Bagaimana bisa bergerak? Yu Feng dengan bingung mencengkeramnya sedikit erat. Tetapi siapa yang mengira benda ini akan menjadi sedikit lebih besar dan berdenyut lebih keras lagi. Yu Feng terbangun dengan kaget. Lalu mengangkat kepalanya hanya untuk menatap mata Long Yi yang sedang menembakkan api. "Ah, kamu," Yu Feng berteriak dengan khawatir. Dia tidak mengerti mengapa Long Yi tidur di sampingnya sekarang. "Kamu apa yang kamu? Masih tidak membiarkannya pergi? Kamu mencengkeram perhiasan keluarga aku ah." Kulit Long Yi berubah pucat saat dia berteriak keras. Sebagai soal fakta, Yu Feng telah menggunakan semua kekuatannya ketika dia terkejut. Dan kamu harus tahu Yu Feng adalah pedang guru. Jadi seberapa kuat cengkeramannya ketika ahli seperti itu mengerahkan kekuatannya. Jika bukan karena kekuatan internal Long Yi menjadi kuat, maka dia takut kali ini dia akan menjadi Kasim. Permata keluarga. Apa itu permata keluarga? Yu Feng tercengang untuk sementara waktu. Kemudian merasakan benda yang keras dan tebal itu di tangannya. Tiba-tiba dia memekik dan melonggarkan cengkeramannya. Dan wajahnya menjadi merah seperti pantat monyet. Aku yang menyuruhmu datang dengan tidak jujur untuk mengambil keuntungan murah dari diriku." Yu Feng dengan malu-malu berkata dengan marah. Melihat Yu Feng membuat tuduhan palsu, Long Yi memberikan tatapan congkak dan berkata, "Silakan lihat sendiri. Aku memegang wushuang aku di tangan aku di sisi ini tanpa bergerak. Tapi bagaimana mungkin kamu berada di dada aku?" Yu Feng diam-diam menggunakan matanya untuk melihat. Lalu secara alami ditemukan seperti itu. Tidak heran dia tidur dengan nyaman. Ketika tidur, merasakan suhu tubuh Long Yi. Dia secara tidak sadar pindah ke sana dan bersandar padanya. Dia tertidur. Tidak ada kata untuk mengatakan, "Kamu tidak senonoh menyerang aku. Bagaimana kamu akan menyelesaikan ini?" kata Long Yi menggoda. Tidak tahu apakah dia benar-benar akan mencari lubang untuk menggali lubang dirinya sendiri. Yu Feng menggigit bibir bawahnya. Lalu menatap lurus ke mata Long Yi. Dia berkata dengan wajah merah, "Jika yang terburuk sampai yang terburuk, aku akan bertanggung jawab. Dan dengan enggan menikahimu dan membawamu pulang." Setelah itu dengan cahaya merah menutupi wajahnya. Dan tangan batu giok menutupi jantungnya yang berdetak kencang. Dia menambahkan, "Sekarang aku telah menandai kamu. Selanjutnya kamu adalah milikku." Bab 100, Badai Salju Divine Marten. Long Yi terdiam. Melihat Yu Feng menatapnya dengan mata yang bersemangat dan tegas. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon untuk sementara waktu. Suasana menjadi sangat canggung. Gairah di mata Yu Feng secara bertahap redup dan air mata muncul di bibirnya. Baru saja dia benar-benar memanggil semua keberaniannya. Tetapi melihat dia tidak mendapatkan tanggapannya, dia merasakan sakit yang menyengat di hatinya. Kenapa hari ini masih tidak menjadi cerah? Melihat ekspresi yang sangat sedih di wajah Yu Feng, Long Yi ingin mengubah topik pembicaraan. Yu Feng tidak berbicara, hanya berbalik menghadapnya kembali ke Long Yi. Tiba-tiba merasa sangat dingin. Long Yi dengan ringan menghela nafas dan berkata, "Yu Feng, aku punya lebih dari satu istri." Tubuh indah Yu Feng gemetar. Lalu dengan lembut menjawab, "Aku tahu. Baik aku akan meninggalkan mereka atau mungkin bagi aku untuk menikah dengan klan Phoenix kamu. Apakah kamu mengerti?" Long Yi berkata dengan lembut, "Aku tahu. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkan mereka atau kamu akan menikah dengan klan Phoenix.
Dan aku juga tahu bahwa kamu dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama. Tetapi, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa bayangan kamu selalu muncul di pikiran aku. Dan tidak tahu mengapa aku tidak pernah bisa melupakan kamu. Aku juga tidak tahu mengapa aku tidak bisa mengendalikan diri. Dan aku selalu ingin bersama dengan kamu. Dan bahkan dalam kematian aku ingin bersama dengan kamu. Yu Feng berbalik. Air matanya mengalir ke bawah. Saat dia berkata dengan suara bergetar. Long Yi menatap Yu Feng yang memiliki air mata di wajahnya dengan linglung. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Yu Feng benar-benar sangat mencintainya. Mendengar kata-katanya ingin mengikutinya meninggalkan segalanya. Long Yi tersentuh. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Tetapi semakin dia menghapus, semakin banyak air mata jatuh. Merasakan niat Long Yi, Yu Feng melompat ke dada Long Yi dan menangis. Yu Feng, sekarang aku tidak punya pikiran lain. Aku dengan sepenuh hati berpikir untuk mendapatkan darah Ruyi Silkworm untuk menyembuhkan Wu Shuang. Jadi bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini dengan benar lagi suatu saat nanti? Long Yi menepuk punggung Yu Feng dan berkata, jika semua masalah Origin Ice berjalan lancar, maka mungkin Yuyu dan Lucia mungkin punya saudara perempuan lain. Tidak tahu apakah mereka akan marah atau tidak. Yu Feng mengangguk. Meskipun Long Yi masih belum secara langsung menerimanya, tapi setidaknya dia tidak menolaknya. Ini berarti dia masih memiliki kesempatan. Adapun cara menjelaskan ini kepada klannya, dia sudah mengabaikannya sepenuhnya. Wanita yang jatuh cinta adalah emosional dan impulsif, dan mempertimbangkan hal-hal secara menyeluruh dari sudut emosional. Sehingga beberapa orang mengatakan IQ wanita yang jatuh cinta adalah 0. Memilah-milah dengan Yu Feng. Long Yi santai. Tetapi di luar masih gelap gulita. Kenapa langit masih belum cerah? Ada yang tidak beres. Long Yi berpikir dalam hati. Jam biologisnya cukup sensitif. Dia merasa saat ini seharusnya pagi. Tetapi mengapa di luar masih begitu gelap? Long Yi merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia melompat dari tempat tidur dan keluar. Tapi di luar masih gelap gulita. Dan kepingan salju berterbangan di langit bersama dengan angin dingin yang menusuk tulang. Apa yang terjadi? Tanya Yu Feng. Sekarang emosinya sudah stabil. Menurutmu jam berapa sekarang? Tanya Long Yi. Aku sepertinya sudah tertidur lama. Tapi langit di luar masih belum cerah. Jadi itu harusnya sangat awal. Yu Feng menjawab. Long Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika perasaanku tidak salah, kali ini seharusnya fajar. Lalu apa yang terjadi? Kenapa langit masih belum cerah? Yu Feng bertanya dengan gugup. Long Yi berpikir sebentar. Tiba-tiba cahaya ilahi melintas di benaknya. Dalam inkarnasinya sebelumnya di bumi. Di dalam lingkaran kutub-kutub utara dan kutub selatan bumi. Ia secara teratur akan memiliki keadaan kutub hari atau malam kutub. Mungkinkah ini Origin Ice adalah wilayah kutub utara Blue Waves Continent? Long Yi memikirkan kemungkinan. Kemasi barang-barangnya. Kami bergerak. Tampaknya untuk periode waktu di masa depan. Kita harus menghabiskan waktu kita dalam kegelapan. Kata Long Yi. Kenapa? Seru Yu Feng. Aku juga tidak tahu kenapa. Long Yi mengangkat bahu. Seperti menjelaskan tentang garis lintang. Garis bujur dan sebagainya padanya seperti memainkan kecapi pada seekor sapi. Sama seperti harapan Long Yi. Beberapa hari berikutnya hanya malam. Jadi sepanjang jalan ia harus menggunakan beberapa bola cahaya untuk menerangi. Badai salju semakin besar dan semakin besar. Sehingga salju yang terakumulasi juga menjadi semakin padat. Jika bukan karena sihir penerangan tubuhnya, kaki mereka akan tenggelam ke paha mereka dalam satu langkah. Dan badai salju besar ini merupakan penghalang yang sangat besar untuk menggunakan soaring magic juga. Selain itu Long Yi tidak pernah berhenti menggunakan kekuatan internal sejak Wu Shuang runtuh dan juga harus menghabiskan kekuatan internal lebih banyak lagi untuk melindungi diri dari suhu rendah origin ini. Untungnya Ao Tianjue beredar 24/7 tanpa henti. Menambah kekuatan internalnya. Tetapi jika dia terbang, maka dia perlu menghabiskan lebih banyak kekuatan internal. Dan setelah itu jika dia menghadapi masalah, maka dia takut dia harus tinggal di sini selamanya.
Tapi berjalan seperti ini juga tidak baik karena terlalu lambat. Saat itu, Long Yi teringat binatang petir kekerasan dalam ruang gelapnya. Ukuran sebenarnya dari orang ini sangat besar. Jadi menggunakannya sebagai kuli seharusnya tidak menjadi masalah. Seperti menarik kereta luncur. Kuli sama dengan buruh Cina tidak terampil di masa kolonial. Long Yi terkekeh sinis. Lalu mengeluarkan banyak bahan dari dalam cincin antariksanya. Segera di bawah tatapan mengejutkan Yu Feng. Bahan ini berubah menjadi kereta luncur yang aneh. Tanpa diduga adalah tipe kotak mewah. Dalam analisis terakhir, itu hanya pelat logam halus yang menempel pada rumah besi sederhana. Dengan 2 kursi di dalamnya. Setelah itu membuka ruang dimensi gelap. Dia mengeluarkan Violent Lightning Beast. Tetapi yang mengejutkan dari Long Yi, harimau kecil Longtree yang hanya makan dan tidur terus-menerus selama beberapa hari terakhir ini juga keluar. Sekarang bangunannya jauh lebih besar. Sepertinya tidak memakan inti sihir itu dengan gratis. Little Tree datang ke Long Yi dan pura-pura manja. Seolah-olah memprotes karena tidak membiarkan bermain untuk waktu yang lama. Sepertinya tidak terasa dingin di suhu rendah Origin Ice ini. Dan hanya setelah berlari liar 2 putaran di salju, itu kembali ke Long Yi. Namun binatang lightning petir meringkuk dan menggigil kedinginan ketika keluar. Tampaknya itu tidak terlalu terbiasa dengan cuaca dingin seperti itu. Tetapi sebagai binatang SS peringkat super ajaib, itu langsung pulih dari dingin. Long Yi memberi perintah kepada Violent Lightning Beast untuk menarik kereta luncur. Sebagai imbalannya, itu mengeluarkan suara wuwu yang tidak puas. Tetapi karena tuannya telah memerintahkannya, ia tidak punya pilihan. Seketika bangunannya menjadi seperti gunung kecil. Dan tampak sangat berani dan ganas. Long Yi, ini. Jangan bilang ini legendaris peringkat SS Violent Lightning Beast. Yu Feng bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, itu adalah Violent Lightning Beast. Peliharaanku. Long Yi dengan bangga menjawab. Memiliki SS peringkat binatang super ajaib sebagai hewan peliharaan. Di dunia ini hanya Long Yi mungkin orang seperti itu. Pet. Yu Feng hampir pingsan. Dan menatap Long Yi seolah-olah dia adalah monster. Oke. Jangan lihat aku dengan ibadah seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu kalau wajahku sangat kurus. Long Yi tertawa nakal. Setelah itu menarik Yu Feng. Dia duduk di dalam kereta luncur. Dan untuk Little Tree, itu mengurangi ukurannya dan juga masuk ke dalamnya. Ini benar-benar membuat Long Yi terkejut. Dia tidak pernah menyangka rakus ini sekarang dapat dengan bebas mengubah bangunannya. Namun ini adalah kemampuan binatang buas peringkat S. Jangan bilang bahwa Little Tree juga binatang ajaib peringkat S. Tapi kekuatannya paling tidak sebanding dengan hanya binatang ajaib tingkat menengah B. Dengan pemikirannya, Violent Lightning Beast mulai berlari dengan cepat. Menarik kereta luncur di sepanjang itu. Apakah rasanya enak? Panjang Yi tertawa dan bertanya. Yu Feng membelai bulu si kecil 3 tanpa membiarkannya pergi. Lalu menatap Long Yi dengan mata berbinar. Dia berkata, kamu benar-benar membuat orang terlihat begitu ringan. Pada akhirnya berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Aku punya banyak rahasia. Kamu harus perlahan menggali itu. Panjang Yi terkekeh. Yu Feng tersipu. Dan matanya bersinar dengan rona kejutan yang menyenangkan. Kata-kata Long Yi itu sepertinya mengandung isyarat di dalam. Jadi tidak punya pilihan lain selain tertawa hampa untuk menyembunyikannya. Binatang petir kekerasan menarik kereta luncur dan sudah berlari beberapa ratus li. Tetapi kekuatan roh Long Yi masih tidak merasakan jejak kehidupan. Ice Silkworm, aku mohon kamu segera keluar. Melihat Wu Shuang di dadanya, Long Yi berteriak dalam hati. Dari terakhir kali, sudah 5 hari sejak dia bangun. Dan kulitnya juga semakin pucat. Sekarang dia memiliki semacam keindahan yang menyedihkan seperti layu bunga di musim gugur. Tiba-tiba, kekuatan roh Long Yi bergetar. Dan Beast Lightning Beast juga berhenti seketika. Dan mengeluarkan gemuruh gemetar surga. Dan Yu Feng dan Little Tree di dadanya pecah bibir karena tiba-tiba berhenti dari kereta luncur. Rui Ice Silkworm, Long Yi dan Yu Feng berseru. Keduanya menjadi bersemangat dan gugup pada saat yang sama. Long Yi mengirimkan 10 bola cahaya di langit yang memancarkan cahaya putih lembut.
Tetapi visi Long Yi tidak menemukan benda apa yang ada di depan mereka. Dan dia bisa merasakan pihak lain tampaknya tidak memiliki fluktuasi hidup. Meskipun dia tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu Ruyi Silkworm atau tidak. Tapi Long Yi tidak berani menurunkan penjagaannya. Dia tahu bahwa bentuk kehidupan yang bertahan dalam lingkungan yang keji. Bahkan jika semut itu tidak boleh diremehkan. Saat itu, Violent Lightning Beast lagi meraung dalam provokasi. Dan bergabung dengan kesenangan. Little Tree juga meraung. Tiba-tiba, seluruh es mulai bergetar. Setelah bergetar dengan keras, es retak terbuka. Yang tampak seperti mulut terbuka di bawah cahaya redup. Ini terlihat sangat menakutkan. Long Yi memegang Wu Shuang dengan satu tangan. Dan tangan lainnya menarik Yu Feng. Lalu melayang di langit. Melihat silang-silang yang retak lapisan es dan salju yang rusak. Keringat dingin muncul di dahi Long Yi. Akhirnya goncangan berhenti. Dan jauh di kegelapan, muncul dua bintik biru yang sangat kecil. Yang melesat ke sisi Long Yi dengan kecepatan tinggi. Sangat imut. Yu Feng berseru sambil menonton dengan kosong bahwa Martin seukuran telapak tangan memiliki mata biru-biru dan bulu seputih salju. Di depan tubuh raksasa Lightning Beast. Martin salju ini tampak sangat kecil sehingga satu langkah Violent Lightning Beast akan mengubahnya menjadi tumpukan daging. Tapi binatang kekerasan petir dengan hati-hati melihat benda kecil ini. Dan melepaskan langit yang menutupi aura untuk menekannya. Ini Martin salju melintas beberapa kali untuk menghindari tekanan dari binatang petir kekerasan. Kecepatannya sangat cepat. Di mana aku melihat benda ini ya? Melihat Martin salju ini, pikir Long Yi dalam hati. Setelah itu ia mulai mengingat kembali isi buku pengantar binatang ajaib. Badai salju Divine Marten. Long Yi tiba-tiba berseru kaget. Bersambung.